Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltesa, selamat datang di Poltesapedia, media informasi, inspirasi bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Gita Marisa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa hebat dan tentunya akan menginspirasi kita semua. Beliau adalah Bang Restu. Halo Bang Restu, selamat datang di podcast hari ini. Apa kabarnya nih hari ini? Halo kita, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bang Restu, senang sekali karena Bang Restu bisa hadir. Nah, buat Sobat Poltesa yang mungkin baru pertama kali mengenal Bang Restu, bisa dong Bang Restu memperkenalkan diri sedikit? Oke kita. Jadi langsung aja perkenalkan, nama saya Restu. Saya adalah salah satu mahasiswa Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan Politeknik Negeri Sambas. Nah, asal saya dari Dusun Semayang, Desa Perigi Landu, Kecamatan Sejangkung. Kayak gitu kita. Ya, baik, terima kasih Bang Restu karena sudah memperkenalkan diri ya. Nah, Sobat Poltesa, sebelum kita masuk ke topik utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sharing pengalaman selama kuliah dan masa magang. Perjalanan kuliah bukan sekedar kelas dan ujian, tetapi juga mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Magang menjadi jembatan penting yang menjembatani ilmu kuliah dengan praktik nyata di lapangan, serta memberikan banyak manfaat dan pelajaran yang berharga. Kali ini kita akan berbincang dengan Bang Restu dari program studi akuntansi keuangan perusahaan. Di sini kita akan membahas pengalaman selama kuliah, mulai dari aktivitas yang diikuti, materi yang dipelajari, dan persiapan sebelum magang. Setelah itu kita akan mendengar cerita magangnya nih, mulai dari tempat magang, tugas, tantangan yang dihadapi, dan tentunya pelajaran yang dapat menginspirasi teman-teman semua. Yuk simak pembicaraan seru ini. Oke Bang Restu, sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita pengalaman kuliah dan magang, saya penasaran nih, apa alasan Bang Restu memilih Politeknik Negeri Sambas dan mengambil program studi akuntansi keuangan perusahaan? Mungkin bisa Bang Restu ceritakan sedikit? Oke kita. Jadi ceritanya gini dia sebenarnya. Untuk alasan saya memilih Politeknik Negeri Sambas tentunya dengan lokasi ataupun geografis lah ya. Karena dekat, kampus saya juga dekat dengan Politeknik Negeri Sambas. Jadi hal itu yang pertama membuat saya memilih Politeknik Negeri Sambas. Dan juga Poltesa itu tidak kalah juga dengan kampus-kampus di luar. Dengan akreditasi sekarang kan baik sekali ya. Nah seperti itu. Terus alasan saya memilih prodi akuntansi keuangan perusahaan, ya awalnya dilatar belakangi dengan kondisi tempat orang tua saya bekerja. Ya, itu kan banyak perusahaan sawit. Tempatnya di situ. Jadi kan saya itu berangan-angan sebelum kuliah. Jadi kayak suatu saat kalau setelah kuliah dapat bekerja di sana. Kebetulan setelah saya searching ataupun pas kita daftar itu kan daftar kan ada pemilihan prodi di kampus. Nah, jadi salah satu yang terlintas ataupun yang membuat saya tertarik yaitu prodi akuntansi keuangan perusahaan. Nah, seperti itu Gita. Oke, baik Bang Restu. Nah, setelah akhirnya Bang Restu memilih akuntansi keuangan perusahaan nih, bagaimana sih kesan pertama Bang Restu saat mulai perkuliahan di prodi akuntansi keuangan perusahaan? Ya, kesan ya. Ya. Jadi kesan pertama. Ya, karena saya background pendidikannya ya SMA dan jurusan IPA juga di SMA-nya, tentunya kesannya itu seperti kesan mendapatkan ataupun memasuki dunia baru. Ya, kebetulan di SMA, karena kan di SMA waktu itu saya di angkatan COVID di tahun lulusannya tahun 2021. Nah, jadi di kelas 12 belajar itu tidak efektif lah ya, tidak efektif di kelas. Jadi untuk materi akuntansi sama sekali tidak menyentuhnya. Jadi pas masuk ke Politeknik Negeri Sambas dan di prodi akuntansi ya seperti belajar dari nol sehingga apa namanya ya membuat saya kebingungan juga Iya. gitu ya. Nah, kan
Berarti latar belakang Bang Restu ini tidak terlalu akrab dengan istilah-istilah akuntansi. Iya, betul sekali. Yang pastinya pada saat mengikuti mata kuliah di kelas itu pasti Bang Restu punya tantangan tersendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang salah satu tantangan yang Bang Restu hadapi pada masa itu dan bagaimana cara Bang Restu mengatasinya? Tantangan pastilah ya, pasti karena kita baru mengenal istilah-istilah dalam akuntansi seperti ya akun-akun dalam akuntansi ya, seperti debit kredit. Nah, jadi sebelumnya pas SMA juga saya itu tidak memahami apa debit kredit gitu. Nah, jadi tantangannya memang kita tuh harus ekstra lah ya, ekstra belajar karena belajar dari nol sehingga membuat di awal-awal semester tuh kayak ngikut arus aja, jadi ndak terlalu memahami materi yang disampaikan oleh dosen seperti itu. Baik Bang Restu. Nah tadi kan kita udah membahas nih tentang tantangan yang ada di dalam kelas. Nah biasanya mahasiswa itu selain mengikuti perkuliahan di dalam kelas, biasanya juga mengikuti kegiatan di luar kelas untuk mengembangkan diri. Ya betul. Seperti mengikuti organisasi atau aktivitas lainnya. Kira-kira ada nggak sih aktivitas atau organisasi yang Bang Restu ikuti? Oh ya, untuk organisasi ya memang saya itu memang dari SMA udah aktif lah di organisasi ya, di OSIS dan di kuliah tentunya tidak melepaskan hal itu. Salah satu organisasi yang saya ikuti dan aktif di sana yaitu di Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika, yaitu himpunan jurusan kita ya. Ya. Nah, di situ merupakan salah satu organisasi yang paling saya tekuni lah di Politeknik Negeri Sambas, karena di situ juga saya mendapatkan banyak sekali tentunya pengalaman baik dari segi manajemen sumber daya manusianya, terus dan banyak lagi lah hal-hal yang membuat yang tidak didapatkan di kelas kalau di organisasi ya gitu kita. Kalau boleh tahu pada saat mengikuti organisasi, Bang Restu sebagai apa di sana? Oh iya, kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum di Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika. Alhamdulillah dipercaya lah ya selama 1 tahun di periode 2023-2024 ya. Ya, gitu kita. Oke. Nah tadi kan Bang Restu menyebutkan menjadi ketua umum nih Bang. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan bagi Bang Restu pada saat menjabat? Kalau ada mungkin bisa di-spill sedikit nih Bang. Oke, jadi pengalaman berkesan tentunya banyak lah ya. Kalau di dunia organisasi ini pastinya kita berhadapan dengan bermacam manusia lah, karakter dan pikiran. Nah di situ mungkin kesan saya adalah bagaimana saya itu mengendalikan emosional saya untuk menghadapi dari berbagai pikiran dari mahasiswa lain kan, karena tidak tidak mungkin manusia itu punya satu pikiran. Ya, nah jadi kita tuh kayak disitulah kita belajar mengendalikan emosional kita. Ya. Oke. Luar biasa sekali ya Bang Restu, itu tentu pengalaman yang sangat berharga. Apalagi bisa terlibat dan dipercaya di organisasi itu tentu memberikan banyak hal-hal yang berharga sih Bang, mulai dari pengalaman dan pelajaran. Ya, betul. Nah, tadi kan kita udah membahas nih Bang tentang pengalaman selama kuliah, yang tentunya itu nanti akan bisa kita terapkan pada saat magang. Sebelumnya kalau boleh tahu Bang Restu magang di mana dan apa alasan memilih tempat itu? Oh ya, kita lanjut ke magang ya udah ya. Ya, ke magang. Jadi saya itu kita magang kan di kurikulum jurusan itu 2 kali ya, untuk di 4 yaitu di akuntansi dan TMM ya. Terus untuk yang pertama saya itu magang di luar Sambas, yaitu di kantor akuntan di Pontianak. Terus yang kedua di Sambas di perusahaan sawit. Nah, jadi kan memang kita tuh di prodi AKP ataupun AKP ya.
itu diwajibkan kalau magang pertama itu diwajibkan di luar Kabupaten Sambas lah, mau itu di Singkawang, Bengkayang dan Pontianak ataupun di luar Kalimantan. Nah, terus yang kedua baru boleh ke Sambas. Nah, alasan saya memilih ataupun memilih magang ya tentunya berdasarkan rekomendasi dari dosen dan juga memang dari awal saya itu memang berkomitmen untuk magang di luar. Nah, kebetulan kan dengan program yang udah ada sejalan gitu. Gitu kita. Berarti Bang Restu ini magang di kantor akuntan itu magang pertama. Iya, betul. Dan yang kedua tadi itu di Sambas ya Bang. Iya. Oke. Nah, bisa diceritakan nggak nih Bang apa saja kegiatan atau tugas yang Bang Restu jalani pada saat magang, baik di tempat pertama maupun kedua. Nah, itu apakah sesuai dengan yang kita pelajari pada saat perkuliahan atau mungkin ada hal baru nih yang belum pernah Bang Restu dengar sebelumnya? Oke. Jadi untuk magang memang merupakan salah satu ataupun puncak dari praktek lah ya di kegiatan belajar mengajar di Politeknik Negeri Sambas. Jadi kan magang itu kita harus belajarnya bersentuhan langsung dengan dunia kerja kan. Nah, jadi sedikit cerita untuk magang yang pertama. Jadi magang yang pertama ini adalah magang yang sangat linear ataupun sangat sesuai lah dengan prodi kita, dengan keilmuan kita, yaitu akuntansi kan. Jadi di magang pertama itu tugasnya adalah ataupun bergerak perusahaannya bergerak di bidang jasa audit laporan keuangan. Nah, jadi tugasnya ya seperti membuat laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, jadi kan prosesnya kita tuh kayak memeriksa laporan keuangan dari suatu instansi ini. Nah, jadi kita tuh diberi tugas lah oleh pembimbing lapangan. Nah, jadi proses magang itu kan pasti adanya pembimbing lapangan. Nah, jadi kampus menyerahkan mahasiswa ke pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan lah yang mengarahkan ataupun memberikan tugas di lapangan. Nah, jadi magang pertama ini adalah yang sangat berkesan lah tentunya untuk saya pribadi karena banyak sekali tentunya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kampus, yang selama di kampus saya ini seputar akuntansi ada jawabannya pas magang. Berarti terjawab pada magang pertama? Iya, magang pertama. Karena di situ memang magangnya ataupun tugasnya itu akuntansi banget. Ya, karena tidak seperti kebanyakan tempat magang itu. Ya biasanya kan kalau yang kebanyakan tempat magang itu hanya sebatas administrasi. Nah, jadi kuranglah di sektor ataupun bidang keilmuan akuntansinya. Terus yang kedua, karena yang kedua kan magangnya di Sambas. Ini saya pilih juga karena ya cari pengalaman yang lain lah. Sebenarnya bisa aja kita magang di tempat yang sama untuk magang yang kedua, bisa aja. Tetapi ya kita cari pengalaman baru, lingkungan baru kan. Nah, jadi perusahaan sawit. Nah, di perusahaan sawit ini aktivitasnya seputar administrasi saja. Sebagian besar sih seperti itu. Dan ada sedikit juga sih terkait ilmu akuntansinya yaitu tentang persediaan. Nah, jadi kita itu jadi administrasi di bagian gudang. Nah, tapi untuk magang yang pertama dan kedua ini, yang magang pertama lah yang menjadi kayak menggali lebih dalam tentang ilmu akuntansi gitu. Ya seperti itu kita. Berarti magang ini memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga serta pengetahuan baru ya Bang? Iya, betul. Nah, jika kita bicara tentang tantangan pada saat magang, kira-kira ada nggak sih Bang tantangan yang paling terasa sekali waktu Bang Restu magang dan bagaimana cara Bang Restu mengatasinya? Iya, tantangan pasti ada. Terutama kalau kita di luar itu tentang komunikasi lah ya.
karena kita di Sambas ini kan udah biasa bahasa daerah, Iya, bahasa Sambas kan. Nah, jadi pas kita keluar itu diharuskan kita menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Nah, jadi itulah yang menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bagi mahasiswa Sambas lah mungkin ya. Terus yang kedua tentang keilmuan lah, keilmuan akuntansinya, magang pertama. Karena selama kuliah kita kan hanya prakteknya ya sebagian besar teori lah, Iya. ya teori. Walaupun ada prakteknya, cuman tidak terlalu mendalam gitu. Nah, jadi apa namanya ya, magang pertama. Terus magang kedua, tadi apa maksudnya? Tantangannya ya, tantangan ya. Tantangan yang kedua, magang kedua sih nggak ada sih sebenarnya. Cuman terkait komunikasi juga sih, komunikasi karena ya bagaimanapun komunikasi itu penting untuk kita menjalin ataupun berinteraksi, Iya, berinteraksi ke dunia kerja ataupun kita kepada tempat magang itu. Nah, itu aja sih, nggak ada yang terlalu berarti. Cuman magang pertama sih, cuman kita kan memang untuk ilmu akuntansi ini kan memang tidak bisa kita pelajari dengan instan ya. Perlu ataupun memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami. Karena kalau akuntansi ini tidak bisa kita pahami, ya cuman hanya sebatas apa ya? Hanya sebatas catatan saja kalau di yang kita kerjakan itu. Tapi kalau kita udah paham, ya bisa kita terapkan di tempat magang. Seperti itu kita. Pada akhirnya Bang Restu bisa mengatasi tantangan yang mungkin terasa berat pada waktu itu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang tips atau saran buat teman-teman yang mungkin sedang bingung memilih tempat magang atau mungkin yang sedang menjalani magang? Kira-kira apa yang harus jadi pertimbangan utama mereka baik dari segi akademik maupun non akademik, misal kayak sikap atau mungkin cara berinteraksi pada saat magang? Iya, mungkin tips ya ataupun apa yang perlu dipersiapkan lah Iya, ya. betul sekali. Jadi yang pertama itu memang kita mempersiapkan diri kita lah untuk mengikuti proses magang, karena magang ini kan berada di lingkungan orang ya, lingkungan yang mungkin sebelum ini tidak kita kenal. Iya. Nah, apalagi kan yang di luar kan mungkin kan. Mungkin tipsnya sebelum kita terjun ataupun melaksanakan tempat magang itu harus mencari betul-betul lah tempat magang yang sesuai. Kita ini maunya gimana? Apakah maunya magang ini bisa memberikan pengalaman kita untuk persiapan dunia kerja ataupun magang ini kita gunakan hanya sebatas menyelesaikan materi ataupun mata kuliah aja. Nah, jadi itu kita harus persiapkan. Yang pertama itu memang kita persiapkan cari tempat yang ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tempat yang sesuai. Terus yang kedua adalah tentunya persiapan diri kita untuk komunikasi dengan orang. Kita harus siap berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baru tentunya. Terus yang ketiga apa ya? Yang ketiga ya, selain persiapan diri, komunikasi, ya keilmuannya. Nah, itu 3 poinnya kalau menurut saya, keilmuan tentang akuntansi. Nah, jadi kita kan backgroundnya keilmuannya akuntansi. Jadi setidaknya kita harus persiapan lah, misal minimal persamaan akuntansi itu kita udah paham lah. Nah, jadi itu sangat-sangat dasar sekali. Persamaan akuntansi itu sangat-sangat dasar, itu harus kita ketahui. Biasanya ada ditanya kalau kita tuh magang di tempat yang bergerak ataupun bergerak usahanya ataupun yang pas di bidang keuangan ataupun accounting gitu. Ya, seperti itu kita.
Berarti yang harus dipersiapkan itu ada 3 ya Bang, keilmuan, diri, dan sesuai dengan minat kita. Oke. Sangat bermanfaat sekali tips dari Bang Restu. Terima kasih Bang Restu atas sharing yang sangat berharga hari ini. Semoga pengalaman Bang Restu bisa menginspirasi semua orang, termasuk saya dan terutama teman-teman Politeknik Negeri Sambas dan Sobat Poltesapedia. Baiklah Sobat Poltesa, itu dia pembicaraan seru kita bersama Bang Restu hari ini. Kesimpulannya, kuliah bukan sekedar menghafal materi, tetapi juga mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Magang menjadi hal penting untuk menerapkan ilmu, mengembangkan hal baru, dan menghadapi tantangan, serta belajar bersikap profesional. Pilihlah tempat magang yang sesuai dengan minat dan program studi kamu, dan persiapan matang sejak masa kuliah akan membuat magang jauh lebih berharga. Sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak Bang Restu atas sharing dan inspirasi untuk kita semua. Sama-sama kita. Untuk Sobat Poltesa, jangan lupa bagikan podcast ini ke teman-temanmu agar mereka bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa ikuti akun resmi Politeknik Negeri Sambas dan podcast kanal Poltesapedia. Ingat selalu, media informasi, inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat menjalani hari dan mengejar cita-cita. Saya Gita Marisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.